Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Firdaus, kita sampai halaman berapa? Sampai ini Pak, wafi hadisin akhoro. Ini bab tentang Tentang ziarah kubur. tentang Ziarah kubur. Bab ke-6 Pak. Bab ke-6. Bab ke-6. Ini di tengah-tengah sudah. Wafi hadisin akhoro. Oh, ya. Halaman berapa, Mas? Ini kitabnya beda ya Pak. Oh, kitabnya beda. Nggih. Babnya sekarang ziarah kubur. Ya. Ziarah. Oh. Nah. Jalan nih, pulang dari Jogja. Nah, banyak tahu sih. Iki kitabe online ya niki. Kitabe sing asli ora ketemu. Oh ya, terus berarti ziarah kubur. Kubur. Saya tadi. Sampai wafi hadisin akhor. Ya, betul Pak. Oh nggih. Akhrajal Hakim nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadisin akhar lan ing dalem hadis kang liya ini masih menjelaskan berkaitan dengan ziarah kubur. Akhrajahu ngriwayataken ing hadis sapa al-Hakim Imam al-Hakim. Fazuru mongko ziarah sira al-kubura ing pira-pira kuburan. Nyapa wa innaha mongko sak temene ziarah iku tudzakiru ngelingake al-akhirata ing akhirat. Jadi kemarin perbincangannya berkaitan dengan apakah ziarah kubur itu sesuatu yang boleh atau justru terlarang. Nah, berbagai hadits yang dimunculkan menegaskan kebolehannya. Nah, di antara hadis ini diperkuat oleh riwayat Al-Hakim bahwa perintah untuk ziarah kubur itu disebabkan karena ziarah itu mengingatkan orang akan akhirat gitu. Nah, kemudian apakah Nabi melakukan amaliyah berupa ziarah kubur niku wau? Dilanjutkan wa kana lan ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku yazuru ziarah sapa Kanjeng Nabi kubur syuhada Uhudin ing pira-pira kuburan syuhadae perang Uhud. Wa kubur ahlil baqi lan kuburane ahli Baqi. Di sana ngapain? Wa yusallimu lan uluk salam sapa Kanjeng Nabi alaihim ing atase ahli syuhada Uhud lan ahli Baqi. Wa yad'u lan donga sapa Kanjeng Nabi lahum keduwene kabeh
bima kelawan barang takodama kang wis dingin apa ma. Secara amaliyah Rasul juga melakukan satu tradisi berupa ziarah. Yang diziarahi siapa? Ahli kubur Uhud sama ahli kubur Pakek itu. Di sana ngapain? Itu salam, mendoakan kepada ahli kubur tadi dengan doa sebagaimana yang telah disebutkan itu. Jadi perintahnya ada, contoh amaliyahnya juga ada. Waktu lifa lan den persulayake diperdebatkan. Fi ziyaratin nisa'i ing dalem oleh ziarah wong wadon. Lil kuburi maring piro-piro kuburan. Bagaimana kalau yang ziarah itu kaum perempuan? Ada perbedaan pendapat. Faqala nuli dawuh sapa jama'atun kelompok min ahli ilmi saking ahli ilmu bi karahiyatiha kelawan hukum makruhe ziarah. Karahata tahrimin kelawan makruh tahrim. Au tangzihin atau makruh tangzih. Nyapa li hadisi Abi Hurairah krana ana hadise Abu Hurairah. Rupane hadis anna Rasul sallallahu alaihi wasallam iku la'ana laknati sapa Rasul zawaratil kuburi ing pira-pira wadon kang ziarah kubur. Berkaitan dengan kaum perempuan yang melaksanakan ziarah niki ada beberapa perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama, sekelompok ulama menyebutkan bahwa wong wedok niku hukumnya makruh ziarah kubur. Makruh ini bisa kategori makruh tahrim atau makruh tangzih. Jadi kalau dalam bahasa usul fikihnya Imam Abu Hanifah kan memang ada istilah makruh tahrim, makruh tangzih gitu ya. Apa bedanya? Kalau makruh tahrim itu sesuatu yang kalau bahasanya kita itu haram, tetapi dalilnya dalil yang dzanni. Artinya keharamannya itu tidak seharam sesuatu yang memang disebutkan secara jelas, misalnya zina, kan gitu ya. Haram tapi levelnya masih di bawah yang haram yang qat'i tadi. Nah, ada makruh tangzih. Makruh yang dalam bahasa kita ya makruh biasa itu. Sesuatu yang dianjurkan untuk tidak dilakukan. Kenapa mereka berpendapat seperti itu? Karena ada hadis Rasul menyebutkan la'anar Rasul zawaratul kubur. Kanjeng Nabi melaknati para perempuan yang berziarah kubur. Nah, wadhahabalan milih berpendapat sopo alaksaruna ulama akeh ilal jawazi maring wenange ziarah. Pendapat sebagian besar mengatakan boleh. Dengan catatan idza aminat naliko aman opo al fitnatu fitnah. Ketika dipastikan itu tidak memunculkan fitnah, maka sebagian ulama mengatakan boleh. Wastadalulan podo gawe dalil sopo aksar. Bima kelawan barang rawahu kang riwayatake ing mas sapa muslimun Imam Muslim. An Aisyah saking Aisyah qala dawuh sapa Aisyah. Kaifa aqulu ya Rasulullah idza zurtul kubura. Kaifa hale kaya apa aqulu ngucap sapa ingsun. Ya Rasulullah. Idza zurtu nalika ziarah sapa ingsun al kubura ing pira-pira kuburan.
Qala dawuh Kanjeng Nabi kuli ngucapo sira assalamualaikum ahla diyaril mukminin al hadis. Sebagian ulama mengatakan perempuan boleh berziarah kubur itu boleh. Dengan catatan dipastikan tidak memunculkan fitnah. Itu garis bawahnya. Apa dalilnya? Mereka beristidlal, berdalil dengan dialog antara Aisyah dengan Kanjeng Nabi ketika Aisyah bertanya, apa pertanyaannya ya Rasul? Kalau saya ziarah, kaifa aqulu, saya mengucapkan apa idza zurtul kuburo gitu. Nabi menjawab, ucapkanlah salam kepada ahli kubur itu. Hadis ini secara dalil menunjukkan bahwa kalau begitu Aisyah berziarah. Beliau pun minta izin pada Nabi. Nabi tidak melarangnya dan justru menjawab pertanyaan itu dengan memberikan bacaan apa yang mesti dilafalkan oleh Aisyah ketika ziarah kubur. Berarti makna tersiratnya adalah perempuan boleh berziarah kubur gitu. Wa bimalan kelawan barang akhrajahu kang ngetokake ing ma sapa al-Bukhari Imam Bukhari anna nabiyya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku marra liwat sapa Kanjeng Nabi bimraatin kelawan wong wadon tabeki kang nangis sapa imroah ingda qabri sabiyin ana kuburane bocah cilik laha keduwene imroah. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi ittaqillaha wasbiri al hadis. Walam yungkir lan ora mengingkari sapa Kanjeng Nabi alaiha ing atase imro'ah aziyarata ing oleh ziarah. Dalil yang kedua akan kebolehan ini adalah di hadis yang awal disebutkan pernah satu ketika Rasulullah niku lewat satu makom, di sana beliau menjumpai onten tiang estri lagi ziarah kubur, menziarahi makom putranya sembari menangis. Nah, Rasul kemudian memperingatkan, bukan melarang tapi memperingatkan, bertakwalah kepada Allah dan sabarlah. Yang kemarin dijelaskan itu bukan berarti larangan untuk ziarahnya, tetapi itu kalau bahasa Jawa itu Nabi ngedem-ngedem gitu ya. Jangan sampai kesedihannya berlarut-larut. Maka bertakwalah kepada Allah dan landaslah dengan sifat sabar itu. Nah, walam yungkir alaiha ziyarata. Dalam konteks dialognya dengan perempuan yang ziarah tadi, Nabi tidak melarang ziarahnya. Nabi hanya memperingatkan agar tidak berlarut-larut dalam kesedihannya. Kalau begitu berarti ziarahnya boleh gitu. Wa bimalan kelawan barang rawahu kang riwayataken ing Masop Al Hakim Imam Al Hakim. Anna Fatimah ta sak temene Fatimah iku kanat ana sapa Fatimah iku tazuru. Ziarah sapa Fatimah qabra ammiha ing makom pamane Fatimah. Rupane Hamzata Sayyidina Hamzah kula Jum'atin ing dalem saben-saben Jumat. Wa bi hadisi Abdullah bin Abi Mulaikah anna Aisyah ta sa'atana Aisyah iku akbalat. Madhep sapa Aisyah data yaumin ing dalem siji dina ilal maqabiri maring pira-pira kuburan faqultu laha. Faqultu nuli takon sapa ingsun laha maring Aisyah. Ya ummal mukminin min aina aqbalti. Faqalat dawuh sapa Aisyah min qabri akhi Abdurrahman. Saking kuburane dulur lanang ingsun rupane Abdurrahman. Faqultu nuli takon sapa ingsun laha maring Aisyah. Alaisa kana yanha Rasulullah an ziyaratil kubur. Alaisa tora ono kana ono iku yan nyegah sapa Rasulullah an ziaratil kuburi saking ziarah kubur. Qalat jawab Aisyah na'am yo kana naha an ziaratil kuburi summa amara bi ziyaratiha. Kana ono sapa Kanjeng Nabi iku naha nyegah sapa Kanjeng Nabi an ziaratil kuburi saking ziarah kubur.
ning summa amaro nuli perintah sapa Kanjeng Nabi bi ziaratiha kelawan ziarah kubur. Dalil yang ketiga, satu ketika napa jenenge Abdullah bin Abi Mulaikah niku ketemu kalih Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ditakoki keng pundi Bu Nyai, nah, gitu. Beliau jawab, toko anu makome dulur lanangku jenenge Abdurrahman. Terus niku tangklet malih, lho, napa ziarah kubur mboten dilarang kalih Kanjeng Nabi? Aisyah jawab, iya, biyen tahu dilarang, tapi kemudian di fase berikutnya amara bi ziaratiha. Kanjeng Nabi lantas memerintahkan untuk berziarah. Jadi larangan akan ziarah kubur betul dulunya pernah ada, tetapi belakangan kemudian amarobihi atau amarobiha. Nabi justru memerintahkan untuk berziarah kubur tadi gitu. Wa min huna lan saking kene panggonan yu'lamu den kawruhi apa al jawabu jawaban. An Abi Hurairah saking Abu Hurairah wa yujabu lan den jawab anhu saking Abu Hurairah aidun halimane. Bi annahu kelawan satemene kelakuan iku mahmulun den napa den iku mahmulun den wengku memungkinkan gitu ya, ada perdebatan yang itu mungkin saja ala ziarah yang atase ziarah allati taktarinu kang bebarengan biya kelawan ziarah apa fitnatun fitnah au muharramun utawa den haramake kanat bi kaya hukum sunnah wa nahwihi lan sepadane nabi au bihamlihi utawa kelawan gawa makna alal muksirati ing atase kang akeh minaziarati minal alal muksirati ing atase kang akeh minaziarati saking ziarah halima krana barang tak tadihi kang natrapi ing ma apa asiwatu kalau bahasa kita ya konteks kalimatnya atau maknanya makna kalimatnya. Maka dari riwayat-riwayat tadi keputusan itu ya, atau pendapat ulama yang kemudian menegaskan bahwa ziarah kubur bagi perempuan itu boleh, itu digarisbawahi sepanjang tidak menimbulkan fitnah gitu. Jadi ada garis bawahnya. Kalau kemudian menimbulkan fitnah, maka hukumnya bisa jadi haram. Bukan karena ziarahnya, tetapi karena fitnahnya. Nah, fitnah itu apa? Nanti dilihat pertama, fitnah ini kalau dikaitkan dengan hadisnya Rasul berkaitan dengan perempuan yang menjumpai ziarah makam anaknya tadi, bisa jadi fitnahnya adalah ketika perempuan berziarah itu cenderung tidak kuat secara mental, secara psikologis. Ini khususnya ziarah yang berkaitan dengan orang-orang terdekatnya loh ya. Mungkin ayahnya, ibunya gitu. Khawatirnya kemudian kesedihannya berulang lagi gitu. Hingga engkau berok-berok meneh. Itu fitnah juga. Yang kedua, fitnah dalam makna ekstrem. Jadi kalau kemudian ziarah itu istilahnya ada ikhtilat ya, percampuran laki perempuan kemudian memunculkan potensi fitnah, maka kategori bahwa dia boleh itu harus betul-betul dipastikan laisa fihi fitnatun, di dalamnya tidak ada fitnahnya kan gitu. Jadi ada ketentuan tambahannya gitu ya. Zawarat minal mubalaghah wa la'alla sababa ma yufti dzalika min tad'i haqqi zauji wa tabarruji wa ma yansau anhu minasyahi wa nahwi dzalika fa idza umina dzalika fala ba'sa. Zawarati iku minal mubalaghati saking lafat mubalaghah, zawarat banyak gitu ya. Wala ala sababa menawa sababe iku ma barang yufdi kang nekaake apa zalika mengkono-mengkono sabab min tadyi'i haqqiz zauji saking niake hak bojo lanang. Nah, ini yang kemudian potensi fitnahnya tadi.
bahwa bisa jadi ketika perempuan asik berziarah gitu ya, itu ada tadi napa niku niake hak sing lanang. Artinya dia tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri. Wa tabarruji, tabarus niku napa ngedeng metu dalam bentuk berhias gitu ya. Nah, ini yang mungkin juga menjadi catatan kita ketika bicara tentang ziarah gitu ya. Karena memang kalau di kita ya lumrah gitu ya. Dan mungkin bahasa fitnah ukurannya juga sudah berbeda. Wama yang sa'anhu minasyahi, wamalan barang yang saukan cukul anhu saking ma minasyahi saking jerit-jerit. Wa nahwi dzalika lan sepadane mengkono siyah. Bisa jadi ketika perempuan yang berziarah potensi napa jeneng ini gua sing kalau yang diajarah itu makom yang punya kedekatan dengan dirinya itu terus menimbulkan kesedihan yang berulang gitu. Kalau itu terjadi maka itu adalah potensi fitnahnya tadi. Faida umina nalika den sentosaaken apa zalika mengkono keterangan fala baksa mongko ora apa-apa min ziaratihinna saking oleh ziarah para wong wadon. Jadi kalau kemudian potensi-potensi fitnah sebagaimana disebutkan tadi niku bisa dipastikan aman, maka boleh saja perempuan berziarah. Apa yang kemudian menyebabkan kebolehannya? Lihtiyajihinna krono oleh butuh wong wadon. Ila tadzakuril mauti maring eling mati karijali kaya dene pira-pira wong lanang. Karijali kaya dene pira-pira wong lanang. Toh kemudian alasan yang mendasari kebolehannya disamakan dengan laki-laki bahwa ketika ziarah kubur itu bisa memberikan satu pengingat kepada orang yang berziarah akan kematian dan itu berlaku untuk laki-laki sama halnya untuk perempuan. Maka dengan dasar itu pula perempuan boleh berziarah dengan catatan tadi sepanjang dipastikan tidak terjadi fitnah baik yang berkaitan dengan dirinya, fitnah internal atau fitnah ekstern tadi itu. Napa gak sampai terus bojone kaliren gitu ya. Terus napa malih? Napa jenenge? Tadi Hakizaus tadi itu bojone terus kaliren, bojone gak kopen. Kemudian sampai tabarruj, justru ziarah dijadikan momentum untuk pamer perhiasan, pamer kecantikan dan seterusnya. Ini fitnah di situ itu sudah muncul. Atau potensinya internal bahwa ketika dia berziarah kemudian kekhawatiran akan teringat masa lalu mbah bapake mbah ibune akhirnya terus nangis lagi, muncul kesedihan lagi hingga jerit-jerit, itu fitnah lagi. Nah, kalau kemudian potensi-potensi itu dipastikan tidak terjadi, maka boleh perempuan berziarah. Kenapa? Karena dia juga sama butuh untuk ingat kematian sebagaimana laki-laki dan media pengingatnya adalah ziaratul kubur. Gitu. Mangkulan bihtisorin wa tasarrufin an qausil ibad il Mustafa al-Hamami wa fatawi Syekh Hasanain Muhammad Makhluf. Keterangan tadi adalah keterangan yang dinukil dan diringkas dari kitab Ghaisil Ibad karya Mustafa Hamam kali Fatawa Syekh Hasanain Muhammad Makhluf. Jadi disingkat dari dua karya beliau ini. Wa fil fatawi lan ing dalam kitab Al Fatawi Al Mazkurati kang den tutur in aqada dadi kukuh apa al ijma'u ijma' ala anna minas sunnati ing atase sak temene iku setengah saking sunnah ya ala anna minas sunnati ing atase sak temene saking sunnah ziarah rijali oleh ziarah wong lanang al kuburo ing pira-pira kuburan. Ba'da angkana yang dalam sawise yen to ana apa ziarah iku manhiyan den cegah anha saking ziarah. Fi sadril islami ing dalam kawitane Islam. Ila angqala tumeka yen to dawuh. Waqad akhadha ba'du fuqaha isyafi'iyati bidhahil hadisi yakni hadisi la ana zawaratul kubur.
Waqat akhadha teman-teman ngalap sapa ba'du fuqaha Syafi'iyati. Setengah ahli fikih madzhab Syafi'i. Bidhahiril hadisi kelawan dohiri hadis. Yakni hadis la'ana zawaratil kuburi, hadis la'ana zawaratil kubur. Faqalu mongko dawuh sapa ba'du fuqaha. Inna ziaratan nisa'i sak temene oleh ziarah wong wadon. Al kubura ing pira-pira kuburan iku haramun haram. Wa makruhatun lan makruh karohata tahrimin kelawan karoha tahrim. Wa ta'aqabahu lan wa ta'aqabahu lan ngijeni ing pendapat sapa An-Nawawi fil majmu' yang dalam kitab Al-Majmu' bi annahu kelawan sak temene Nawawi iku qaulun sadun fil madhahibi walladzi qata'a bil jumhur anna jaizatun ma'al karohati at-tanzihiyati. Jadi masih berkaitan dengan perdebatan ziarah tadi. Niku secara ijma' disepakati bahwa untuk kaum laki-laki memang pernah dilarang ziarah kubur itu. Lantas kemudian dibolehkan. Nah, berkaitan dengan perempuan, sebagian ulama Syafi'iyah masih ada yang kemudian kukuh ya dengan pendapat yang mendasarkan kepada hadis la'anar rasul zawaratil kubur tadi itu. Bahwa Kanjeng Nabi melaknat para penziarah kubur dari kalangan perempuan. Dari hadis ini kemudian sebagian kelompok fuqaha Syafi'iyah mengatakan ya hukumnya memang haram gitu ya, tidak boleh gitu. Ya, meskipun kemudian yang diambil oleh jumhur ulama annaha jaizatun ma'al karahati tanzihiyati. Itu boleh tetapi mengarah kepada potensi makruh. Ning makruhnya itu bukan makruh tahrim tapi makruh tanzih. Ya, makruh tanzih itu ya seperti makruh yang kita kenal yang kalau kemudian dilakoni gak oleh ganjaran gitu ya, dan ditinggalkan oleh ganjaran. Tentu dengan niatan bahwa meninggalkannya dalam rangka meninggalkan yang makruh tadi. Wa naqala an sahibil bahri wajhaini lisyafi'iyati. Wa naqala lan nukil an sahibil bahri saking sahibil bahri wajhaini ing dua pendapat lisyafi'iyati kanggo Imam Syafi'i. Kanggo mazhab Syafi'i. Ahaduhu mau tawi salah sijine wajhaini iku al karohatu hukum makruh kama qala al jumhuru wal akharu lan utawi kang liya iku adamul karohati ora anane hukum makruh wa qala dau innahu al akhassu indi idza umina al iftinan innahu sa'tamani adamul karoha iku al akhassu luwih khusus ing dimunggo ingsun dengan catatan idza umina nalika den sentosaaken dipastikan selamat apa aliftinanu pira-pira fitnah na'am yo qadiyakunu terkadang ana hunaka ing dalem kono panggonan apa syai'un suwiji-wiji min afati ziaratil kuburi saking afate dampake ziarah kubur wa huwa utawi syai'un iku annan nasa sak temene menungso iku yakhrujuna metu sapa nas ilaiha maring ziarah fi ba'dil jihati ing dalem setengah arah bihalatin kelawan tingkah siji tunafi kang melawani yang bertentangan fitine ing dalem agama fayahtalitu mongko dadi campur sapa rijalu wong lanang binisai kelawan wong wadon fit turuki ing dalem pira-pira dalan walal maqabiri lan ing atase pira-pira makom ikhtilaton kelawan campur layar dohu kang orang ridhoni ing ikhtilat apa aklun akal waladinun lan ora agama walal maqabir lan ing atase pira-pira makom yakuluna padha mangan sapa wong akeh wayasrabuna lan padha minum sapa wong akeh wayanamulan padha turu sapa wong akeh wayatabarrozuna lan padha ngedeng-ngedengan sapa wong akeh
Wa yaf'aluna lan padha nglakoni sapa wong akeh maing barang yaf'aluna kang padha nglakoni sapa wong maing barang yastahyi kang isin apa alqalamu pena antas tirihi saking nulisake ma faziaratu mongko utawi ziarah allati hadza haluha kang utawi ikilah tingkae ziarah iku la tajuzu ora wenang li'aridin krono faktor lain ya. Arid itu sesuatu yang menjadi motif atau faktor. La li annaha ziyaratun. La li annaha ora krono sak temene ziarah iku ziyaratun ziarah gitu. Catatannya kemudian tidak dipungkiri gitu ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu ada dua pendapat gitu. Satu menggunakan pendapat yang memang sejak awal menghukumi makruh tadi itu. Yang kedua adamul karohah. Yang adamul karohah dengan catatan bahwa tidak ada fitnah. Nah, catatan berikutnya sering secara faktual terjadi ketika amaliyah ziarah tadi itu terjadi hal-hal yang tunafiddin ya, bertentangan dengan ketentuan agama. Napa misale fayah talitur rijal bin nisa, lanang wedok dadi siji. Kemudian di atas makom itu atau di area mungkin ya atau di atas gitu ya. Itu yakuluna wa yasrabuna, makan dan minum, bahkan tidur di sana. Kemudian natabarruzun, pakai baju mewah-mewahan. Hal-hal lain yang juga dilakukan yang kalau ditulis gak pantas. Jadi bahasanya mayastahil qalamu antas dirihi. Nah, kalau ini yang terjadi, maka ziarahnya menjadi terlarang. Bukan karena ziarahnya yang dilarang, tetapi la tajuzu li'aridin. Aridin itu faktor eksternal gitu ya. Arid itu sesuatu yang mendorong, tetapi dia sebenarnya bukan bagian dari sesuatu itu secara hakiki. Aslinya ziarahnya boleh, tapi kalau kemudian pada prakteknya terjadi hal-hal yang dilarang, maka ziarahnya juga menjadi terlarang. Bukan karena ziarahnya, tapi karena faktor lain yang secara agama dilarang. Nah, gitu. Niku kadang-kadang ya perlu kita cermati ya. Karena tidak dipungkiri kita ini punya tradisi ziarah Wali Songo, kemudian mungkin kalau sekarang trennya ya ziarah Aulia Lampung gitu. Itu bagus sebagai bagian dari Dzakirul Maut. Kemudian ya kalau bahasa sosiologinya ya mengenalkan sejarah, ngeroke mbae gitu ya. Paling tidak kemudian memahami bahwa titik keimanan kita hari ini itu merupakan bagian sejarah panjang dari proses dakwah tempo dulu. Siapa mereka yang kita ziarahi itu? Nah, tapi kemudian yang perlu diantisipasi adalah jangan sampai sesuatu yang awalnya boleh, awalnya diniatkan sebagai tudzakirul maut, ternodai oleh hal-hal yang di luar konteks ziarahnya itu sendiri. Nah, itu. Maka kalau kita jadi panitia ya harus hati-hati. Kadang-kadang teledor kemudian menyebabkan hal-hal yang terlarang justru terjadi di dalamnya. Entah karena apa ya, kelalaian atau mungkin dianggap biasa gitu ya. Gitu. Jadi itu warning, bukan melarang tetapi memberikan rambu-rambu agar kemudian ziarahnya bisa betul-betul sesuai dengan koridor yang benar gitu. Wa ba'du fa inna saat temene kita iku naqulu ngucap sapa kita li ulaika alladzina maring mengkono-mengkono wong akeh yamnauna kang padha nyegah sapa alladzina ziaratal kuburi ing ziarah kubur narjukum ngarepake sapa ingsun ing sira antakrau yen to maca sira hadza ing ikilah keterangan litarau supaya ningali sira bi anfusikum kelawan awak dhewe sira anakum sak temene sira iku fi wadin ing dalem satu tempat wadinul islami lan utawi agama Islam iku fi wadin ing dalem tempat akhara kang weneh wala'allakum lan menawa sira idza ra'aitumuhu
nalika ningali sira ing napa niku hadza aklaktu mongko nyabut sira ama sangking barang antum kang ana sira iku alaihi ngatasé ma min tahrimitil kaziyarati sangking ngaromake mengkono-mengkono ziarah asyadat tahrimi kelawan banget haram wanazilan angen-angen ilaman maring wong yujizuha kang ngolehake sapa man ing ziarah aw yaf'aluha utawa nglakoni sapa man ing ziarah bi'ainil ihtiqari kelawan sudut pandang menghina wal istiroi lan meremehkan wa tasmiyati lan oleh ngarani wong ing man kuburian ing aran kuburian jadi ahli kubur ahli ziarah kubur fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi konklusinya kemudian disebutkan bahwa dengan penjelasan dan uraian tadi itu dimaksudkan agar mereka-mereka yang semula mencegah, mengharamkan, melarang gitu ya akan ziarah kubur itu menyadari bahwa pendapat mereka itu bukanlah pendapat yang bersumber dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Hum fi wadin Islam fi wadin akhar. Mereka di satu tempat dan hukum Islam itu di tempat yang lain. Artinya pendapat mereka itu tidak mencerminkan substansi ajaran Islam. Nah, gitu. Dengan dipaparkan sedemikian rupa melalui hadis dan penalaran yang begitu gamblang itu, mudah-mudahan mereka akan mencabut pendapat yang mengharamkan itu. Kemudian mau melihat dengan kacamata yang lebih toleran gitu ya kepada orang-orang yang membolehkan bahkan mengamalkan ziarah tersebut. Tidak seperti dulu yang mereka justru menghina, merendahkan, dan itu dikasih label, ada stereotipnya. Orang-orang yang suka ziarah kubur disebut dengan kuburiyun, nah gitu. Napa wong-wong sing penggaweane ziarah kubur. Wong NU di Quran ini malah seneng, sing malah pengen jadi anggota sarkup bareng ya. Sarjana kubur itu kan banyak itu. Yang penggaweane golek makom, nanti kemudian mentaskeh makom siapa gitu ya. Kemudian berkomunikasi, ya itu ada madhabnya sendiri. Ini tentu pembahasannya tidak sampai ke sana. Fama asadda jahlakum, fama asadda mongko utawi barang asadda kang luwih banget jahlakum bodho sira bimadzahibil muslimina kelawan mazhab wong Islam kuliah ya sekabehane madzhab bahaya mongko te madzhab Islam iku tujizu menangake bolehake sapa madzhab tilka ziarata ing mengkono-mengkono ziarah wa tasrahu lan jelas lizairi kanggone wong kang wa tasrahu lan jelasake sapa madzhab lizairi kanggone wong kang ziarah adabah ing adabe ziarah wajah lakum lan oleh bodho sira bisunnati rasulihi bisunnati rasulillahi klan sunnah Gusti Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu mongko sak temne Kanjeng Nabi iku ziarah sapa Kanjeng Nabi al kubur ing pira-pira kuburan binafsihi kelawan awak dhewe Kanjeng Nabi wa allamalan mengajarkan sapa Kanjeng Nabi ashabahu ing pira-pira sahabate Kanjeng Nabi kaifa hale kaya apa ya zurunaha padha ziarah sapa ashab ing makom ing kubur kama alimta kaya oleh wis ngerti sira wa tabi'ahum lan manut ing ashab ala dalika ing atase mengkono-mengkono ya zurunaha niku sapa kullu hadil ummati sekabehane ikilah umat min ahdihim saking mongsone ashabi lil yaumi tumeka maring dina iki min ahdihim sangking wa hadhihi utawi ikilah penjelasan iku kutubul ulama'i pira-pira kitab ulama Hanafiyatin padha bangsa Hanafiyah wa Malikiyatin wa Syafi'iyatin wa Hambaliyatin wa ghairihim lan liyane kabeh biha kelawan kutub bayanu tilka ziarati biha iku ing dalam kutub bayanu tilka ziarati utawi penjelasane mengkono-mengkono ziarah
Wa kadzalika kaya mengkono-mengkono bayan dawawinus sunnati utawi kumpulane pira-pira sunnah. An-nabawiyati kang nabawi muf'amatun kang watake bibayani jawaziha kelawan wenange kelawan jelasake wenange ziarah. Wanat bilan nyunahake ilaiha maring ziarah. Wa kaifa hale kaya apa takunu ana apa ziarah. Wa man ra'a kullahadza summa angkarahu falahila talana fihi wa amruhu ila rabbih. Wa man utawi sapane wong iku ra'a weruh sapa man ningali sapa man kullahadza ing sekabehane ikilah keterangan summa angkarahu nuli ngingkari sapa man ing hadza falahilata mongko ora ana kilah iku maujud lana kedue kita fihi ing dalem Man. yang daleman nggih. Wa amruhu tawi perkara man iku ila rabbih maring pangerane man. Nah, ini kalau bahasa kita agak pedes ini ya sebenarnya. Jadi gampangannya ya koyo bodoh men gitu loh ya. Bahwa seluruh madhab umat Islam itu berkaitan dengan ziarah itu membolehkan tujizutil ziarah. Bahkan tasrahu adabah menjelaskan pula terkait dengan adab etika ziarah tadi. Mereka apa juga tidak tahu gitu ya dengan sunnah-sunnah Rasul baik berupa qauliyah perintah beliau maupun fi'liyah berupa amaliyah beliau di mana beliau itu zarul kubur binafsihi berziarah kubur dirinya sendiri artinya melakukan sendiri apa yang kemudian beliau sabdakan itu. Selanjutnya beliau juga mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana tata cara etika berziarah. Nah, kemudian itu diajarkan oleh sahabat kepada murid-muridnya. Oleh muridnya diajarkan kepada muridnya lagi. Sampai ila hadil ummah bin ahdim ilal yaum. Diajarkan ke setiap generasi, setiap ulama dari tempo dulu sampai hari ini. Yang menarik kemudian penjelasan tentang ziarah ini bukan hanya semata-mata dalam satu kitab madhab tidak, tetapi fi kutubin mutanawwi'atin hanafiyatin malikiyatin syafi'iyatin hambaliyatin. Semua ulama madhab mengatakan kebolehan akan ziarah tadi dan pendapat itu termaktub dalam kitab-kitab beliau. Lek wis gamblang seperti itu, wis dijak berdiskusi, dipaparkan penjelasan semacam itu, kok panggah summa angkaro, lek bahasanya ya wis terserah. Falahi latalana fihi wa amruhu ila rabbi. Ya wis. Ya sudah enggak ada wis rene hujah berikutnya. Wong wis cetha welo-welo kena gamblang bahwa ziarah kubur itu diperintahkan, dicontohkan, diajarkan, kemudian sanadnya jelas mulai dari Kanjeng Nabi, sahabat, tabi'in, kiai kita sampai kepada kita. Cetha welo-welo bahwa ziarah kubur itu sesuatu yang boleh bahkan disunnahkan. Nah gitu. Tentu catatan penting dari beberapa ulama madhab Syafi'iyah di atas perlu untuk kita cermati. Jangan sampai hukum yang semula boleh bahkan sunnah ini kemudian tercederai karena secara teknis ada hal-hal yang kemudian melanggar ketentuan agama. Jadi nanti ketemunya berimbang. Kita yang ahli kuburiyun tadi itu, ahli ziarah ini juga berhati-hati agar dalam proses pelaksanaan ziarahnya itu sesuai dengan ketentuan syariat, tidak ada yang terlanggar secara syariat gitu. Jadi nanti ketemunya bisa pas sesuai dengan keterangan yang dituangkan oleh beliau Mbah Ali Maksum dalam kitabnya ini. Para sahabat sekalian, saya kira demikian pembahasan kita malam ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kondisinya memang agak kurang fit ya. Dan nanti di lain waktu kita bisa sambung dengan efektivitas yang lebih tinggi lagi. Terima kasih. Wal afaminkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.